Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah kau pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Sorot mata Yu Hao juga berubah tajam. Aku juga tidak bernegosiasi denganmu. Dua pasang mata yang bertemu benar-benar tidak proporsional, namun Yu Hao tampaknya tidak kalah dengan Ditian dalam hal aura. Jika Dewa Binatang dapat mempertahankan ketenangannya, itu berarti bahwa dia bersedia untuk memikirkan masa depan hutan Stardo. Setidaknya, dia tidak akan langsung membunuh Huo Yu Hao. Inilah yang menjadi sandaran Huo Yu Hao saat ini. Ditian berkata, "Ikuti aku kembali ke hutan dulu." "Tunggu sebentar." Huo Yu Hao tiba-tiba berkata, "Apalagi yang ingin kau katakan?" Emosi Dewa Binatang tampaknya berada di ambang pengapian. Huo Yu Hao menjawab, "Aku ingin mengatakan beberapa kata kepada penatua dan seniorku dari Akademi Shrek. Jika Anda hanya membawaku pergi seperti ini, aku yakin bahwa Akademi akan bergerak ke hutan ketika mereka memulihkan vitalitas. Mereka bahkan mungkin mengundang semua individu kuat dari seluruh benua untuk menargetkan hutan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat itu terjadi?" Ditian terkejut sesaat, lalu mengangguk pelan. "Itu masuk akal dan kamu juga memenuhi syarat untuk melakukannya. Baiklah, aku akan memberimu beberapa menit. Kau dapat berbicara dengan mereka sekarang." Saat Ditian berbicara, dia melepaskan Huo Yu Hao. Huo Yu Hao tidak berniat melarikan diri. Sebenarnya, mencoba melarikan diri dari binatang roh yang paling menakutkan di dunia adalah sesuatu yang bodoh. "Guru!" Yu Hao berteriak di bagian atas suaranya dan berlutut di udara. Dia bersujud kepada penatuamu. Ketika dia meneriakkan kata guru, dia tidak lagi setenang sebelumnya. Air mata mulai mengalir dari matanya. Penatuamu juga sedikit terkejut setelah mendengar seruan Huo Yu Hao. "Yu Hao, ada apa? Apakah kau baik-baik saja?" "Ditian, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh hutan Stardo." Ditian mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huo Yu Hao buru-buru berkata, "Guru, jangan terburu-buru. Aku telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik pasukannya dan mengakhiri gelombang binatang ini. Gelombang binatang roh ini dimulai karena aku. Aku ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda dan berbagai penatua." Setelah penatuamu, Penatua Xuan dan Penatua Song mendengar kata-katanya, mereka tertegun. "Apa? Dia telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik pasukannya?" Ditian mengamuk sebelumnya. Bisakah dia benar-benar meyakinkannya dengan kata-katanya? Ketika mereka melihat Raja Naga Hitam Mata Emas, Ditian memang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan api keunguan emas di tubuhnya telah menghilang. Yu Hao melanjutkan dan berkata dengan keras, "Guru dan para penatua, seperti yang kita harapkan, alasan paling penting mengapa gelombang binatang roh ini dimulai adalah karena kelangsungan hidup monster roh. Aku menceritakan kemajuan penelitian kita tentang roh dan berhasil meyakinkannya bahwa aku akan memberikan hasil untuk dilihatnya. Di dunia ini, kita dan monster roh adalah bagian dari rantai makanan. Hanya dengan bertahan hidup bersama, kita dapat menjaga keseimbangan. Kali ini hutan Stardo telah menderita banyak korban. Tolong, percayalah padaku dan biarkan aku menghilangkan kebencian antara manusia dan monster ini. Pada saat yang sama aku juga mendapat izin dari Dewa Binatang untuk bekerja dengannya untuk melanjutkan penelitian roh. Jika itu berhasil, manusia dan monster roh tidak akan lagi menjadi musuh di masa depan." Semua penatua dan orang-orang yang kuat dari sekte tubuh tidak bisa mempercayainya. Huo Yu Hao sebenarnya berhasil membujuk Dewa Binatang sendirian. Itu terlalu sulit untuk dipercaya. Seluruh sekte tubuh linglung, termasuk Dubushi, mereka semua berpikir, apa itu roh? Penatuamu sedikit ragu ketika dia menjawab, "Yu Hao, kamu..." Yu Hao berkata dengan pasti lagi,
Guru, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini untuk Shrek dan untuk perdamaian antara manusia dan monster roh. Aku harap Anda dapat menemukan beberapa sukarelawan di akademi yang telah mencapai kemacetan dan membutuhkan cincin roh. Aku akan memimpin mereka untuk melakukan percobaan pada roh di masa depan. Saat ini, aku akan mengikuti Dityan kembali ke hutan Stardo. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dengan perlindungan Dityan. Tidak! Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao yang akan kembali ke hutan Stardo dengan Dityan, semua penatua berteriak serempak. Dityan mendengus dingin dan berkata, "Tidak ada yang butuh pendapat kalian sama sekali. Kata-katanya telah menggerakkanku hari ini. Karena itu, untuk sementara aku akan menarik pasukanku. Jika kata-katanya bohong, kalian tahu akibatnya." Setelah selesai berbicara, dia meraih Huo Yuhao dengan erat dan mengepakkan sayapnya dengan paksa. Saat dia memancarkan aura agung, dia terbang ke arah hutan Stardo. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Pasukan monster di luar kota Shrek mulai bergerak di bawah komando 4 Raja Binatang. Mereka pergi dengan monster yang terluka dan mencoba yang terbaik untuk menyeret beberapa bangkai binatang roh bersama untuk kembali mundur ke hutan Stardo. Setelah melihat bahwa gelombang monster itu mundur, seluruh kota turun ke dalam keheningan. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak dan sorakan mulai berdering dari keempat sisi tembok kota. Langit mulai berubah lebih cerah dan matahari perlahan naik di timur. Shrek telah muncul sebagai pemenang. Mereka mengandalkan sedikit lebih dari 10.000 tentara untuk melawan serangan gelombang monster dari hutan Stardo selama 2 hari 2 malam. Saat gelombang binatang mundur, kota Shrek terpelihara. Shrek telah menang. Lebih dari sepertiga dari tentara dan 20% dari Master Roh Shrek telah terbunuh dalam pertempuran ini, dan hampir semua orang terluka. Selain itu, semua alat jiwa pertahanan kota telah dihancurkan dan semua peluru meriam jiwa stasioner telah habis. Terlepas dari semua ini, Shrek masih berhasil meraih kemenangan. Penatuamu menatap ke arah yang ditinggalkan Raja Naga Hitam Mata Emas. Ada tatapan linglung di matanya. Penatua Swan dengan hormat berkata, "Penatuamu, apa yang harus kita lakukan?" "Yuhao." Penampilan linglung penatuamu perlahan berubah menjadi terhibur. "Bocah itu tidak mengecewakanku. Dia sudah benar-benar dewasa. Ayo ikuti saja kata-katanya. Mari memberi kompensasi kepada keluarga yang telah mengorbankan hidup mereka dalam tugas dan dengan cepat memulihkan ketertiban di kota. Pada saat yang sama, kita harus merawat yang terluka. Meski gelombang binatang telah mundur, masalah ini baru saja dimulai. Mari kita umumkan penelitian kita tentang roh kepada para mas roh dari Sekte Tubudan ke Kaisaran Tianhun yang datang ke sini untuk membantu kita dan meminta sukarelawan sambil menunggu berita dari Yuhao. Perang ini mungkin sebenarnya bukan hal yang buruk jika Dityan bersedia berkoordinasi dengan kita dalam penelitian. Monster dan manusia mungkin benar-benar menjadi teman." "Ya, baiklah." Penatua Swan mengakui kata-katanya. Penatuamu memandang sekali lagi pada Dityan, tersenyum lembut. Sebuah lingkaran cahaya turun dan dia kembali ke pohon emas sekali lagi. Dubusi telah berdiri di samping Penatua Swan dan penatuamu sepanjang pertukaran ini. Penatuamu tidak menyembunyikan apapun darinya ketika dia berbicara kepada Penatua Swan sebelumnya. Dubusi jelas mendengar semua yang penatuamu katakan. "Roh, apa itu roh? Rahasia mengenai roh ini sebenarnya bisa mendorong mundur dewa binatang yang mengamuk itu." Penatua Swan berbalik dan berkata kepada Dubusi, "Ayo pergi, ikuti aku ke pavilion Dewa Laut. Aku akan menceritakan semuanya tentang roh." Dubusi tertawa dan berkata, "Tidak pernah aku harapkan bahwa aku akan bisa masuk ke akademi sepanjang hidupku, dengan syarat bahwa tidak ada yang kalah antara Sekte Tubuh dan Shrek." "Menarik, Swansea. Bocah yang dibawa oleh Dityan tadi pastilah bocah dengan matanya yang sebagai jiwa tubuhnya, bukan?" Penatua Swan sedikit mengangguk. Dubusi memutar bibirnya. "Aku terakhir kali melihatnya beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang ia memiliki 7 cincin, bukan 5 cincin. Shrek memang akademi nomor 1 di benua." Penatua Swan tertawa getir. "Baiklah, itu sudah cukup. Kau dapat menyimpan sarkasme untuk dirimu sendiri. Dia baru saja kembali hari ini.
Ketika dia pergi, dia hanya memiliki 5 cincin roh. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki 7 cincin roh sekarang. Penatua Swan secara alami tidak akan mengungkapkan kepada Dubushi bahwa peningkatan Yu Hao kemungkinan terkait dengan pengorbanan Kaisar Binatang. Kini kota Shrek mulai kembali tenang. Kali ini, vitalitas hutan Stardust sangat terluka bersama dengan Shrek, namun Akademi Shrek telah berhasil mendapatkan hadiah besar dari pertempuran ini dibanding dengan makhluk roh. Belum lagi cincin roh. Dan jumlah tulang roh yang dikumpulkan setelah pertempuran ini melebihi jumlah total tulang roh yang telah dikumpulkan dalam seluruh sejarah Shrek. Lebih dari 200.000 monster roh telah terbunuh. Bahkan jika kemungkinan hanya 1 dari 1.000, berapa banyak jumlah tulang roh yang masih akan didapatkan? Nilai tulang roh dan cincin roh ini, serta bangkai binatang roh yang tidak diseret, bisa lebih dari menebus kerugian Akademi. Beberapa hari kemudian, karavan mulai mengalir keluar dari kota Shrek dan melanjutkan ke arah yang berbeda. Mereka hanya memiliki satu misi, menukar apapun yang Shrek dapatkan selama perang dengan logam langka. Alat jiwa telah memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Tanpa alat jiwa Sekte Tang dan Akademi Shrek, serta peluru meriam jiwa stasioner Sekte Tang dari Kekaisaran Ryu, Shrek akan jatuh di bawah serangan pasukan binatang roh bahkan sebelum bala bantuan tiba. Dalam beberapa hari, sejumlah besar bala bantuan tiba. Yang pertama tiba adalah Mas Roh dari 3 kekaisaran. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan binatang roh telah mundur, mereka masih tinggal di kota untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi sangat ramai. Namun, para Mas Roh ini jelas tidak datang sia-sia. Shrek mengambil kesempatan ini untuk berbagi topik penelitian yang sangat penting. Ya, itu roh. Semua informasi yang terkait dengan roh termasuk kemajuan penelitian Shrek saat ini dan bahkan perjanjian sementara Yu Hao dengan Dewa Binatang disebarluaskan kepada semua Mas Roh yang datang. Mas Roh dari Tianhun, Starlo, dan Kekaisaran Dowling menemukan untuk pertama kalinya bahwa ada sesuatu yang dapat menggantikan cincin roh. Selain itu, benda itu bahkan lebih kuat dari cincin roh. Akademi sengaja melebih-lebihkan efek dari roh. Meskipun Shrek tidak memiliki contoh untuk membuktikan kata-kata mereka, Yu Hao telah mengungkapkan Putri Salju selama turnamen elit benua. Banyak Mas Roh yang ada di sini untuk memperkuat Shrek bersaing di turnamen itu dan bahkan diselamatkan dari Kekaisaran Ryu oleh Huo Yu Hao. Dan mereka secara alami tahu tentang Putri Salju yang ajaib, terutama ketika Huo Yu Hao mengalahkan Mas Roh Cha 7 cincin Gulong. Meskipun dia hanya memiliki 5 cincin pada saat itu. Bukankah itu terkait dengan kekuatan dari roh? Tiba-tiba, roh menjadi sangat populer di seluruh benua. Namun Shrek tidak secara terbuka mengungkapkan mantra yang diperlukan untuk bergabung dengan roh. Kota Shrek akan ditetapkan sebagai situs percobaan untuk konversi roh. Akademi Shrek juga akan mengumpulkan 100 master roh yang telah mencapai hambatan dalam kultivasi mereka. Di antara ribuan master roh yang datang, ada banyak yang telah mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Akhirnya, 56 orang mendaftar untuk percobaan. 44 slot yang tersisa diisi oleh Shrek. Relawan ini sementara waktu tetap di kota Shrek untuk menunggu berita dari Huo Yu Hao. Shrek mengatur semuanya dalam ayunan penuh. Di sisi lain, saat pertempuran berakhir, Huo Yu Hao juga dibawa ke tempat pembantaian di inti hutan Stardo oleh Dewa Binatang. Huo Yu Hao kini akhirnya tiba di taman pembantaian atau tempat penyembelihan. Huo Yu Hao tenggelam dalam pikirannya sebelumnya, namun dia tersentak bangun ketika pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Setelah itu dia terkejut ketika dia melihat sekelilingnya. Tempat pembantaian di hutan Stardo diakui sebagai salah satu tempat paling menakutkan di seluruh benua. Tidak ada Mas Roh yang berani memasuki wilayah ini. Dengan kata lain, itu seperti tanah terlarang bagi manusia. Huo Yu Hao selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya di tempat pembantaian di hutan Stardo. Dia selalu membayangkan ada semua jenis binatang roh di sini, namun dia melihatnya sekarang. Dia pertama kali melihat danau. Meskipun itu tidak terlalu besar, rasanya itu seperti danau Dewa Laut. Ada lapisan kabut tipis di atasnya. Ada aura kehidupan yang kuat di sini. Energi kehidupan di sini sangat makmur, beberapa kali lebih kuat daripada di dunia luar. Ada juga banyak elemen alami dan itu bahkan terkonsentrasi.
tidak kalah dengan sumber api es yin yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Apakah ini benar-benar tempat pembantaian atau tempat penyembelihan? Bagi Huo Yuhao, tempat ini lebih seperti surga bagi semua makhluk hidup. Udara hitam di sekitarnya menghilang dan Ditian berdiri diam di samping Huo Yuhao. Apakah kau merasakannya? Bukankah ini indah? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu. Ini terlalu indah. Ini seperti surga fana. Sepertinya di sini Dewi Alam hidup. Ditian berkata, ya, ini adalah tempat yang memelihara kehidupan. Danau yang kau lihat ini berisi air kehidupan paling suci di hutan Stardo. Danau ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Ini adalah danau yang memelihara semua kehidupan di hutan Stardo. Ini keajaiban sendiri. Ini memberikan hutan Stardo keseimbangan ekologisnya selama 1 juta tahun. Awalnya, Ditian berhenti ketika dia mencapai bagian ini. Dia mengungkapkan rasa kehilangan di matanya, serta pandangan kagum. Huo Yuhao tidak menatapnya, dia benar-benar kagum dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Air kehidupan, ya, ini hanya nama yang bisa mengekspresikan keindahannya. Aku tidak mengharapkan ini. Siapa yang mengira bahwa wilayah inti dari tempat penyembelihan ini sebenarnya sangat-sangatlah indah? Ditian berkata dengan perasaan kehilangan. Ini adalah karya alam. Ini adalah sumber kehidupan yang ditawarkan alam kepada dunia ini. Aku harap semua yang kau katakan hari ini benar. Yuhao mengangguk menoleh ke arah Ditian dan berkata, binatang roh adalah bagian dari dunia ini. Tanpa binatang roh, secara alami tidak akan ada mas roh. Aku takut tempat yang indah tidak akan ada juga. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Anda harus tahu bahwa aku mempertaruhkan hidupku. Sama seperti binatang roh, manusia hanya memiliki satu kehidupan. Pada saat ini raungan marah terdengar dan sosok emas gelap melintas di sisi mereka dalam sekejap. Kenapa Ditian? Mengapa? Bila-bila keemasan yang menakutkan tajam dan gelap terbentang itu mencakar ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia tahu betapa tidak pentingnya dia di sini. Ditian mengerutkan alisnya. Dewa beruang, jangan menyebabkan masalah. Saat dia mengangkat tangan kanannya, penghalang perlindungan hitam muncul di depan Huo Yuhao. Saat suara goresan-goresan menusuk bergema, serangan Raja Beruang diblokir. Pria berotot ini adalah bentuk manusia dari Raja Beruang. Raja Beruang memelototi Ditian dengan marah dan berkata, Ditian, tahukah kau berapa banyak saudara dan saudari kita yang terbunuh? Berapa banyak teman sebangsa kita yang mati? Manusia-manusia tercela itu akan jatuh ke tangan kita. Mengapa kau memberi perintah untuk mundur? Mengapa? Mata Ditian tiba-tiba menjadi cerah. Dia memancarkan kekuatan mengancam dari mata emasnya yang cerah. Penindasan seperti penguasa yang datang darinya terwujud menjadi lapisan cahaya keemasan yang menjebak Raja Beruang. Raja Beruang terdiam. Dia heran. Dia melepaskan lapisan cahaya keemasan gelapnya sendiri ketika dia mencoba menahan penindasan Ditian. Ingat, aku akan menjadikan telapak tanganmu untuk serapan jika kau berani berbicara denganku dengan nada itu lagi, kata Ditian dengan sangat lambat. Kesombongan Raja Beruang jelas telah ditahan dan dia menundukkan kepalanya. Maafkan aku Ditian, hanya saja terlalu banyak dari kita yang terbunuh. Ditian juga menarik penindasannya. Aku tahu itu. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak patah hati? Kali ini kemampuan manusia berada di luar dugaanku. Selanjutnya, mereka memiliki bala bantuan. Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana 3 kekaisaran akan beraksi jika kita menghancurkan kota Sek dengan segala cara? Kita sudah dikeringkan. Kita sangat dirugikan. Jika kita melanjutkannya, kita akan menghadapi bencana. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.